matematika wajib 11 tentang aplikasi integral. Nah, kemudian untuk permasalahannya kita coba di sini saya menampilkan kembali tentang aplikasi turunan. Ingat kembali aplikasi turunan menentukan gradien dari suatu kurva, menentukan kecepatan dari persamaan jarak, menentukan kecepatan dari persamaan kecepatan. Nah, kalian bisa mencari semua penyelesaiannya dengan turunan pertama. Misalkan dari suatu gradien, diketahui suatu kurva akan menentukan gradien, itu kan berarti dengan turunan pertama. Kemudian, menentukan kecepatan dari persamaan jarak itu juga dengan turunan pertama. Oke, kemudian sekarang ke aplikasi integral. Nah, di sini kita sudah memulai ke aplikasi integral. Sekarang kalau kita balik, menentukan kurva dari gradien garis singgung, menentukan persamaan jarak dari kecepatan, menentukan kecepatan dari persamaan percepatan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kalian amati permasalahan di atas merupakan kebalikan dari turunan, maka untuk mencari solusi dari masalah di atas adalah dengan integral. Jadi misalkan kalian akan menentukan kurva dari gradien, maka kita mencari dari gradien garis atau persamaan garis itu kita integralkan satu kali. Kemudian dari kita akan menentukan jarak, persamaan jarak dari kecepatan, itu berarti juga dari suatu persamaan kecepatan kita integralkan satu kali untuk mendapatkan persamaan jarak dan seterusnya. Kemudian contoh masalah konstektual yang merupakan aplikasi integral yaitu yang pertama, menentukan kurva dari suatu gradien garis singgung dan melalui suatu titik singgung A, B. Yang kedua, untuk menentukan persamaan jarak ataupun kecepatan dari fungsi turunannya. Yang ketiga adalah menentukan biaya marginal. Yang keempat adalah menentukan persamaan kurva jika diketahui suatu titik. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini diketahui turunan sebuah kurva adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Apabila kurva melalui titik 2,7, tentukan persamaan kurva itu. Nah, pembahasan di sini. Kalau kita ketahui turunannya itu masih dalam bentuk kuadrat, berarti otomatis kita harus bisa memikirkan kurva yang dimaksud itu berarti pangkatnya adalah lebih dari 1. Maka nanti kita harus menemukan lebih dari 2 ditambah 1 berarti 3 ya. Nah, nanti kurva yang dimaksud itu adalah kurva berderajat 3. Nah, pembahasannya yaitu kita cari dulu untuk menentukan sebuah kurva di sini, kita mengintegralkan dulu integral dari 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 dari dx, maka hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah c. Nah, karena melalui 2,7, maka di sini di sini itu harus kalian cari. Bagaimana mencarinya adalah kita menggunakan titik yang dilalui ini. 2 ini kita masukkan atau substitusi sebagai X, sedangkan 7 itu kita substitusi sebagai Y. Kita masukkan ke persamaan yang di atas ini. Maka menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 ditambah C sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 8 dikurangi 10 ditambah C sama dengan 7. Maka C hasilnya adalah 1. Maka persamaan kurva yang dimaksud adalah Y sama dengan atau Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Diketahui nilai fungsi f untuk X sama dengan 2 adalah 7. Nah, berarti ini bisa dituliskan titiknya itu 2,7, X-nya 2, Y-nya 7. Dan turunan pertamanya adalah f aksen X sama dengan 6X kuadrat dikurangi 10X ditambah 4. Maka tentukan dari fx. Nah, di sini kita juga menentukan integralnya. Maka langsung saja pembahasannya. Fx itu adalah integral dari f aksen X. Fx sama dengan integral dari 6x kuadrat dikurangi 10x ditambah 4 dari dx. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x yang ditambah dengan c. Nah, ingat kembali kalau sudah dengan c. Maka
Nah, karena di sini melalui titik 2,7, maka nilai X-nya diganti 2, Y-nya diganti 7 untuk menemukan nilai C. Nah, di sini C-nya ketemu 3, maka hasil dari fx adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Penggunaan lainnya pada mata pelajaran fisika seperti pada rumus gerak, rumus kecepatan, rumus percepatan. Jika gerak benda diteruskan dengan fungsi st, kecepatan vt, dan percepatan itu at, maka hubungannya adalah s aksen t sama dengan vt dan v aksen t sama dengan at, sehingga dengan operasi kebalikan. Contohnya, kecepatan suatu benda bergerak dinyatakan oleh vt sama dengan 6t ditambah 5. Setelah benda itu bergerak 1 detik, jarak yang ditempuh adalah 20 meter. Tentukan persamaan gerak dari benda itu. Nah, kalau dalam turunan itu biasanya kita akan mencari VT-nya dan diketahui ST. Sekarang kebalikannya, kalau kita disuruh menentukan ST tetapi sudah ada VT, maka ST sama dengan integral dari VT dt. Nah, ingat kalau di sini X ya berarti di sini X, kalau VT ya berarti dx. Sama dengan integral dari 6t ditambah 5 dt, maka hasilnya adalah 3t kuadrat ditambah 5t ditambah dengan c. Nah, karena ini benda itu sudah bergerak 1 detik dengan jarak 20 meter, maka t-nya itu 1 dan s-nya adalah 20, maka hasilnya kita substitusikan ke atas. S1 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah C sama dengan maaf ini harusnya 20. Maka C-nya adalah berarti 8, di sini adalah 12 ya. Nah, jadi ST-nya adalah 3T kuadrat ditambah 5T ditambah 12. Seperti itu. Contoh soal kembali. Nah, tadi sudah dalam bentuk persamaan kurva, kemudian sudah dalam bentuk soal fisika. Nah, di sini adalah dalam bidang ekonomi. Contohnya, biaya margin suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total apabila biaya tetapnya adalah 10. Nah, biaya total itu kita cari kita simbolkan dengan C, itu adalah dari integral MC dQ. Karena di sini, maaf ini MQ, ini bukan MC tetapi MQ, salah ketik ya, M dalam variabel Q, maka hasilnya adalah integral dari 3Q kuadrat dikurangi 6Q ditambah 4 dQ, maka hasilnya adalah Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah, nah ini konstantanya tadi mohon maaf ini belum saya ganti, harusnya C ya. Nah, C di sini adalah konstanta sembarang, dalam hal ini biayanya tetap, maka kita anggap karena di soal itu biaya tetapnya adalah C-nya adalah 10 atau konstantanya 10, maka biaya totalnya yang dikehendaki adalah Q pangkat 3 dikurangi 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 10. Oke, nah di sini ada soal latihannya. Silahkan kalian kerjakan, bisa diskusi, bisa juga bertanya dengan saya. Jika ada kesulitan, harus banyak-banyak bertanya ya anak-anak. Kemudian ini kan sudah ada dalam LKPD juga, mohon untuk diperhatikan baik-baik agar kalian menguasai. Kemudian materi ini selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.